Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini ada yang berbeda nih dari pintu teater 1. Karena kita nggak akan ngebahas alur cerita dulu, tapi kita mau bernostalgia dulu lah sedikit tentang series Prison Break nih. Di konten video kali ini kita akan bahas tentang 5 kesalahan yang terjadi dalam pembuatan series Prison Break. Apa aja kesalahan-kesalahannya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Kita masuk ke kesalahan yang pertama, skrup yang tak terlihat. Pada season 1 episode 4 kita diingatkan dengan kisah Scofield yang mendapatkan teman satu sel lamanya kembali. Siapa lagi kalau bukan Sucre. Ia menggantikan kembali keberadaan Sigelo yang sebelumnya satu sel dengan Scofield. Pada saat pergantian shift, para sipir dan para tahanan sedang tertidur, Michael memutuskan untuk pergi melalui dinding di belakang wastafel untuk pertama kalinya. Di satu sisi, Sucre memeriksa lorong penjara menggunakan cermin. Apakah sudah aman dari penjara atau belum? Ketika Michael membuka tutup wastafel sebelum menendang dinding, terlihat tangannya berada di depan saat dia berbicara dengan Sucre. Michael mulai menggunakan jari-jarinya untuk mengeluarkan baut. Nah, coba deh perhatiin baik-baik apa yang Scofield putar. Tidak ada baut di sana. Scofield cuma muterin udara dengan efek suara aja. Ngeh nggak tuh? Coba kita putar sekali lagi. Kayaknya anak-anak properti males buat ngelubangin wastafel dengan skrup. Menarik bukan? Oke, kita lanjut ke kesalahan yang kedua, penutup sumur. Scene berpindah, kita bernostalgia ke season 1 episode 11, di mana Veronica membawa LJ ke persembunyian temannya di tengah hutan. Ia bersembunyi dari seorang agen company yang bernama Agen Quinn. Tetapi sayang, mereka membuat kesalahan dan Agen Quinn mengetahui lokasi mereka. Kemudian agen itu berhasil menyekap mereka semua. Dalam penangkapan itu, Nick terluka, namun Veronica dan LJ berhasil melarikan diri. Saat mereka kabur, sayangnya aksinya itu ketahuan oleh Agen Quinn. Namun itu memang skenario yang dibuat oleh Veronica dan LJ. Veronica mencoba mengalihkan perhatian Agen Quinn. Di sisi lain, LJ datang dan mendorongnya ke dalam sumur hingga Agen Quinn jatuh ke dalamnya dan menghancurkan penutup sumur itu. Nah, kita perhatikan ya bahwa penutup sumur itu sudah hancur. Di keesokan harinya, saat agen Kellerman dan rekannya datang untuk menemui Agen Quinn, terlihat penutup sumur itu utuh kembali, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Penutup itu tidak rusak, tergeletak di sebelah sumur yang digunakan Kellerman untuk menutupi Agen Quinn yang meminta tolong. Nah, jadi kok bisa ya penutupnya itu utuh kembali? Atau mungkin Veronica yang bikin penutup sumur barunya lagi? Bisa jadi. Next, kesalahan ketiga, plat nomor yang tertukar. Ketika season 2 episode pertama di mana Veronica menemukan kediaman dari kakak wakil presiden yaitu Statman yang tinggal di Blackfoot, Montana. Jika kalian masih ingat, Burrow masuk penjara gara-gara dituduh membunuh kakaknya wakil presiden si Statman itu. Nah, ternyata terbongkarlah bahwasannya Statman masih hidup sama si Veronica ini. Veronica yang mengetahui seluruh dunia mengira bahwa Statman sudah mati pun akhirnya mencoba menelpon polisi untuk melaporkannya. Tetapi bukannya polisi yang datang, malah seorang agen keamanan swasta tiba di rumah itu. Di sini nih kita bersedih karena harus kehilangan sosok cantik mantan pacar dari si Burrow. Duh. Karena pasalnya mereka segera membunuh Veronica dan dengan sadisnya memasukkan jasadnya yang telah dimutilasi ke dalam tas. Ngeri nggak tuh? Nah, kita masuk ke kesalahan di scene ini, yaitu ketika para pembunuh Veronica hendak memasukkan mayatnya ke dalam bagasi mobil. Plat nomor tiba-tiba berubah padahal itu masih mobil yang sama.
Di awal kita melihat plat nomor mobil berbunyi 1029Q. Nah, saat yang kedua, saat agen menutup bagasi terbaca 9417X. Lah, kok bisa gitu ya? Ada yang bisa ngejawab kenapa bisa terjadi kesalahan seperti itu? Oke, next. Lanjut, kita masuk ke kesalahan yang keempat. Noda keringat di baju abu. Scene berpindah ke season 2 di episode 4. Scofield dan Burrow berhasil melarikan diri dari FBI dan dua penjaga penjara yang super ngeselin, yaitu Bellick dan Gary. Gimana nih, masih kesel nggak sampai sekarang? Nah, mereka bekerja sama untuk memenangkan hadiah sayembara bagi siapa saja yang berhasil menangkap Scofield dan Burrow. Ketika Burrow mengemudi, Bellick dan Gary berhasil menabrak mobil mereka dan menangkap kakak beradik itu. Pada saat itu, Gary terlihat mengenakan kaos abu-abu muda dengan noda keringat yang sangat menonjol di bagian depan. Sepanjang scene, noda ini terus berubah bentuk dan ukuran. Bahkan dalam suatu scene, ketika Gary dan Bellick mengancam buronan ke mobil mereka, terlihat dalam waktu yang sama tampak keringat itu tiba-tiba menghilang dan muncul kembali. Selanjutnya, kesalahan yang terakhir, mobil polisi penghalang kereta. Di season 2 episode 16, Scofield, Sarah, Burrow, dan agen Kellerman semua bekerja sama untuk mengungkap kejahatan company dan pergi ke Chicago menggunakan kereta api. Penyelidik dari company melacak telepon agen Kellerman dan mendapatkan lokasi mereka. Setelah beberapa jam dari kereta, polisi membuat penghalang jalan untuk mencoba dan menghentikan kereta. Tapi Scofield dan Burrow mengancam masinis kereta dan mempercepat menuju penghalang jalan. Saat kereta mendekati para polisi yang menghalangi, nah di sini ada yang aneh ketika kamera berpindah dari sudut pandang kereta. Terlihat tidak ada polisi sama sekali di sana. Padahal ketika kamera kembali lagi, nampak di belakang ada polisi. Oh my god! Wow! Kalau ada silakan buktikan. Coba buktikan dong, jangan ngomong doang kayak gini. Ini tuduhan nih, ini fitnah nih. Nah, segitu 5 kesalahan pengambilan gambar yang terjadi dalam series Prison Break. Memang mahakarya terbaik sekelas series Prison Break pun masih ada aja ya kesalahannya. Tapi hal yang wajar sih menurut Mimin, ada kesalahan yang minor dalam pembuatan film. Tapi kesalahan-kesalahan ini nggak mempengaruhi kok keseruan film dari Prison Break ini. Tetap Prison Break masih series terbaik sepanjang masa sih versi Mimin. Setuju nggak nih teman-teman? Oke, segitu dulu konten dari Mimin. Nah, konten apa lagi ya yang bakal kita bahas untuk bernostalgia dengan Prison Break? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, segitu dulu dari Mimin, pintu teater 1 telah ditutup, dan salam untuk keluarga di rumah.